Hai, welcome to podcast Kreatif Marketer. Podcast buat kalian yang pengen tahu seluk-beluk dunia bisnis dan marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode pertama dan topik kita hari ini tentang tokoh yang terkenal dalam dunia personal finance. Ya bener banget, gak lain dan gak bukan adalah Robert Kiyosaki. Judul udah jelas ya. Judulnya, apakah Robert Kiyosaki fraud? Siapa sih yang gak tahu buku Rich Dad Poor Dad? Buku yang ngajarin kita tentang mindset si ayah kaya dan si ayah miskin dari Robert Kiyosaki. Dimana yang kaya mengajarkan tentang pentingnya mengatur keuangan, investasi, dan bisnis. Sedangkan yang miskin mengajarkan tentang sekolah, dapat nilai A, dapat pekerjaan, gaji yang bagus, dan hidup yang terjamin. Di sini, Robert Kiyosaki menanamkan sebuah gagasan kepada kita bahwa punya pekerjaan itu buruk dan hanya dilakukan oleh orang miskin. Robert Kiyosaki mengarahkan pikiran pembaca dengan skema seperti berikut: rich people, middle people, dan poor people. Robert mengajarkan tentang uang, cara mendapatkannya, dan panduan mencapai kebebasan keuangan melalui buku-bukunya. Gue ingat banget ketika pertama kali baca buku ini, bener-bener merubah pandangan gue soal pengelolaan keuangan ya. Tapi entah ya, gue waktu itu gak ngerti aja gimana dia melakukan bisnis real estate-nya sampai mengantarkan menjadi orang yang kaya dan sukses. Karena dia juga diceritakan di dalam bukunya sempat mengalami kebangkrutan. Dan ketika gue coba baca lagi, bisnis apa sih sebenarnya yang dilakukan Robert itu? Akhirnya gue cari-cari informasi, dan beberapa media di luar negeri ternyata juga pernah menyelidiki asal muasal dan bukti konkret di Hawaii tentang kesuksesan Robert Kiyosaki. Dan gak ditemukan bukti publik tentang kesuksesan bisnisnya sebelum tahun 1997. BTW, ini artinya sebelum dia terkenal karena bukunya ya. Robert ngeklaimnya dia sukses dari berbagai sektor bisnis ya, seperti real estate dan investasi. Tapi pada kenyataannya, kekayaan Robert terbesar berasal dari penjualan buku, seminar, dan kelas. Dan juga banyak yang meragukan metode-metode yang disampaikannya di dalam buku tersebut. Tapi bagaimana bisa buku ini jadi buku pengelolaan uang bestseller sepanjang masa? Jawabannya karena MLM. Cis, gue sebenarnya waktu itu agak kaget gitu. Hah? Masa sih gitu loh. Dan ternyata buku RDPD ini bekerja sama dengan Amway. Buat teman-teman yang belum tahu Amway itu apa, Amway itu MLM yang ada di Amerika Serikat gitu loh. Dan menggunakan jaringan MLM ini untuk penjualan bukunya. Ya itu kenapa banyak MLM erat kaitannya dengan buku-buku Robert Kiyosaki seperti Cash Flow Quadrant dan The Business School. Kalian pasti tahu ya, kayak kuadran cash flow itu yang ada 4, EBSI itu yang masing-masing menceritakan karakter dan orangnya bagaimana cara mengelola keuangannya. Dan gue punya 3 bukunya. Yang pertama RDPD, Cash Flow Quadrant, dan The Business School. Nah yang gak gue selesaiin baca itu yang The Business School. Kenapa? Karena entah ya, di awal aja ketika lihat di daftar isi udah jelas banget menjelaskan tentang jaringan pemasaran, dan bahkan dia menyarankan MLM ini sebagai bisnis gitu loh. Dan seperti kebanyakan model jualan kelas ya, pertama ada buku, kemudian free seminar, lalu mulai jualan berbagai jenjang kelas, ada kayak beginner, experience, dan advance. Di websitenya ini ada 2 jenis course yang ditawarkan. Yang pertama classes dan coaching. Dan banyak tarif yang berbeda-beda ya. Di classes, tarif yang paling mahal itu ada di Kindle Cash Flow. Ya harganya 697 US dollar. Dan ada juga kelas tentang kredit riset ya. Jadi ini kayak diajarkan cara ngeriset atau mengatur ulang
limit kartu kredit orang-orang gitu buat bisa entah ya buat apa. Harganya 97 US dollar. Dan ada lagi kelas Choose to be Rich. Harganya 59,95 US dollar. Banyak banget di sini. Misalnya kalau teman-teman mau lihat course-nya, silakan kunjungi websitenya, cari aja deh. Lupa nama websitenya apa. Ya kayak Rich Dad Poor Dad gitu, nanti pasti muncul. Kalau nggak salah Rich Dad apa gitu loh. Kemudian yang kedua ada coaching. Ini kayak pelatihan ya, coaching pelatihan kan. Ada Real Estate Mastermind Group Coaching. Harganya 99 US dollar. Kemudian yang ada yang 101. 101 ini ada 2 metode pembayarannya guys. Harga nyicil 5 kali, pembayarannya 599 US dollar. Kalau sekali bayar 2.495. Kemudian ada personal finance, stock investing, dan banyak itu. Pandangan gue tentang Robert Kiyosaki tentang Robert Kiyosaki emang gak sama seperti awal ketika gue baca bukunya ya, dimana waktu itu kan pasti belum tahu ya, nonsen banget belum tahu. Dan jujur gue kagum banget waktu itu, dan ceritanya tuh bisa bikin kita terhubung gitu loh, dan mudah dipahami orang awam yang gak paham bener tentang dunia investasi atau dunia real estate gitu kan. Tapi tetap aja this man open my mind gitu loh. Jadi kalau minta saran, rekomendasiin gak bukunya buat dibaca, ya baca aja buat nambah-nambah ilmu, nambah-nambah wawasan gitu loh. Tapi balik lagi ya, jangan diserap semua dan mutlak itu kebenaran gitu. Cari informasi lagi, gali informasi lagi dari yang lain gitu. Oke teman-teman, kita udah di penghujung episode. Semoga kalian yang suka podcast pertama ini. Mohon maaf jika audionya gak maksimal dan ngomongnya masih agak grogi gitu kan, atau mungkin banyak noise yang aneh-aneh. Karena ini masih awal-awal, kritik dan saran sangat gue tunggu. Untuk mungkin atau ada yang request mau bahas topik apa selanjutnya, bisa DM gue di @creativemarketer atau email di info@creativemarketer@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.